Minggu lalu aku baru aja buat polling di IG tentang seberapa pentingnya sih punya rumah sendiri buat teman-teman. Ternyata 91% teman-teman di IG aku berpendapat pingin banget punya rumah sendiri. Sama, aku dan suamiku pun pingin punya rumah sendiri. Terus kemarin iseng-iseng tanya juga ke teman-teman, biaya atau topping tambahan apa aja sih yang diperlukan kalau mau beli rumah, baik secara cash ataupun KPR. Karena kalau dengar dari cerita teman-teman itu banyak banget biaya tambahannya. Hasil sharing dari teman-teman dan riset aku sendiri, ada beberapa biaya yang bakal dikeluarkan saat kita mau membeli rumah di luar biaya atau harga rumah itu sendiri. Yang pertama PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini besarnya 10% dari nilai transaksi. PPN hanya dikenakan satu kali saat membeli properti, baik dari developer ataupun perorangan. Nah, ketika kamu mau membeli rumah, kamu harus pastiin ke developer atau penjualnya apakah harga tersebut sudah termasuk PPN 10%, karena nilainya lumayan kan ya, 10% dari nilai transaksi. Yang kedua, biaya KPR. Jika kamu membeli rumah dengan cara KPR, maka ada biaya tambahan yang perlu kamu keluarkan, seperti biaya provisi, administrasi, asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Besaran biaya ini berkisar sekitar 4% sampai 5% dari total pinjaman atau plafon yang disetujui. Biaya KPR ini sepenuhnya ditanggung oleh pembeli, jadi jangan lupa untuk dialokasikan juga dananya. Yang ketiga, biaya BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan untuk perolehan hak atas tanah atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Pajak ini perlu dibayarkan ketika peralihan hak atau penandatanganan akta jual beli di notaris. Cara menghitungnya, nilai transaksi dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP-TKP, kemudian dikalikan 5%. NPOP-TKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Jadi kalian cek sesuai dengan daerah rumah yang akan kalian beli ya. Yang keempat, biaya AJB atau akta jual beli. Yang harus kita catat di sini adalah biaya AJB ini dibuat oleh PPAT. Biaya yang harus dibayarkan biasanya sekitar 1% dari nilai transaksi. Tapi angka ini masih bisa ditawar. Pembayaran biaya ini juga bisa ditanggung bersama oleh pembeli dan penjual, tergantung kesepakatan di antara keduanya. Sebelum melakukan pengurusan AJB, jangan lupa kita harus melakukan pemeriksaan sertifikat, pembayaran PBB, melunasi PPh, dan BPHTB terlebih dahulu teman-teman. Yang kelima, biaya balik nama. Biaya balik nama ke BBN biasa dikenakan kepada pembeli pada saat proses balik nama sertifikat properti dari penjual dan pihak pembeli. Jika jual beli dilakukan oleh developer, maka BBN akan diurus oleh developer dan kita tinggal membayar. Tapi jika jual beli dilakukan oleh perseorangan, maka biaya BBN ini diurus sendiri oleh pembeli. BBN ini sekitar 2% dari nilai transaksi. Nah, yang keenam, yang terakhir, biaya notaris. PPAT atau yang dikenal juga sebagai notaris memiliki peran penting dalam transaksi jual beli properti. Kenapa ya? Karena notaris adalah satu-satunya pihak yang berwenang menentukan keabsahan dari proses jual beli. Berikut rincian yang harus dibayarkan kepada notaris. Terus biaya cek sertifikat, yang kedua biaya SK, yang ketiga biaya validasi pajak, yang keempat biaya AJB, yang kelima biaya BBN, yang keenam biaya surat kuasa hak membebankan hak tanggungan, yang ketujuh biaya akta pemberian hak tanggungan. Apabila dijumlahkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar notaris bisa mencapai sekitar 5 juta. Tapi angka tersebut tidak pasti, karena ada aja notaris yang mematok harga di bawah atau di atas harga tersebut. Tidak hanya itu, ada pula notaris yang ingin dibayar dengan perhitungan 0,5 sampai 1% dari nilai transaksi. Jangan lupa ya, setelah pajak-pajak di atas lunas, baru kita dapat mengatur pembuatan AJB atau akta jual beli sebagai bukti bahwa transaksi jual beli tersebut sudah sah. Jadi teman-teman, itu adalah perkiraan-perkiraan biaya lain di luar harga rumah yang harus kita siapkan saat membeli rumah. In summary, kita harus menyiapkan sekitar 5-6% untuk kelengkapan surat-surat dan legalitas yang sudah dijelaskan di atas tadi dari harga beli rumah yang sudah termasuk PPN 10%. Alasan aku share biaya-biaya ini juga
juga sebagai catatan buat aku sendiri kalau nanti aku berencana beli rumah. Karena agak ribet, banyak dan jelimet, jadi aku bantuin untuk buat sedikit summary-nya. Nanti aku akan buatkan juga di IG post, ditunggu aja ya. Kalau pengalaman kalian sendiri gimana? Apakah ada yang kurang jelas atau kurang tepat dari penjelasan di atas menurut pengalaman kalian sendiri? Kalau ada, kalian boleh share atau kasih informasi tambahan di komen di bawah ini, atau boleh juga kirim DM ke aku kalau memang agak panjang. Jangan lupa untuk follow IG aku ya di @stefanus. Tunggu aku di sharing selanjutnya ya. See you in the next sharing. Bye bye.